Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang chat sudah di 0816658779 ya. Yang boleh tanya-tanya siapapun ya, tidak harus mitranya Pak Suwandi. Yang tidak bermitra pun boleh tanya ya, ataupun yang baru mau mulai ataupun yang sudah budidaya. Ya, saya sebatas berbagi pengalaman seputar budidaya ikan gabus yang sudah saya jalani selama 16 tahun. Tapi sebelumnya saya lanjut ke tanya jawab ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada mitra-mitra, sahabat ataupun para pemirsa Dunia Ikan Gabus yang sudah mendoakan saya ya. 1 minggu sebelumnya ini saya jatuh sakit 1 minggu. Ya, sampai hanya makanannya tiap hari makan bubur terus ya. Tidak bisa makan nasi ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya pemirsa dan sahabat-sahabat dan mitra semuanya. Ya, terima kasih atas doa kalian. Ya, saya masih diberikan kesehatan kembali dan bisa berbagi untuk semua mitra Dunia Ikan Gabus ataupun sahabat-sahabat Dunia Ikan Gabus. Oke ya, langsung kita ke pertanyaan ya. Dan mohon maaf yang belum terjawab, sabar ya semuanya, satu persatu pertanyaan walaupun terlambat pasti akan saya jawab ya. Ya, dan mohon maaf juga ya sebelumnya, kemarin ada yang WA sampai 1 minggu ya belum saya balas ya, baru saya selesaikan kemarin karena memang kok jangankan mau pegang HP ya, mau bangun saja kepalanya pusing sekali gitu kan ya, sampai lihat rumah itu kayak berputar-putar gitu ya. Ya mohon maaf ya, lihat HP aja pusing ya. Ya oke, lanjut ke pertanyaan ya dari Angler Kampung dari Riau ya. Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar, Kampar Kiri ya. Mau bertanya Pak, apakah gabus liar yang didapat kayak kena tajur, kena pancing, bisa kita pelihara atau dikawinkan? Kan kalau sudah kena pancing atau tajur, kebanyakan ikannya cedera di mata ataupun di bibirnya. Mohon pencerahannya Pak. Ya, ikan hasil tangkapan alam, baik menggunakan pancing, menggunakan tajur, ataupun jaring, ataupun apapun itu, terjadi luka di mata ataupun di bibirnya, itu juga masih bisa ya kita budidayakan. Ya, yang penting adalah menyembuhkan lukanya dulu. Ya, jadi kalau misalkan dapat dari mancing, nanti dikarantina, diberi obat ya, obatnya antibiotik biar lukanya tidak membusuk ya, biar nanti terjadi penyembuhan, ataupun obat luka untuk ikan biar lukanya cepat sembuh. Nanti setelah itu bisa dipijahkan kembali ataupun bisa dijadikan untuk induk ya. Tapi ya sabar, karena memang dalam kondisi ikan liar ya, seperti video-video saya sebelumnya, dijinakkan dulu. Kemudian setelah dijinakkan, dia sudah mau makan, sudah mau beradaptasi dengan tempat budidaya, dan nanti mau diarahkan menjadi induk baru bisa. Ya intinya bisa Mas untuk dipelihara. Oke ya, itu pertanyaan dari Riau ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suwandi. Saya Udin di Solo, Jawa Tengah ya. Mohon maaf via chat WA. Mohon konfirmasinya Pak, persyaratan untuk menjadi mitra. Matur nuwun. Syarat untuk menjadi mitra pembesaran atau mitra pembenihan. Kalau yang mitra pembesaran, yang penting Bapak membeli benih dari sini. Kemudian nanti sudah menjadi mitra ya, nanti mencatatkan di kantor nama, alamat, sudah bisa menjadi mitra. Kalau yang mitra pembenihan nanti ya ikut kuota pembenihan, nanti sudah ikut dalam mitra ya, terdaftar dalam mitra. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofyan Kopo Pak, dari Bandung. Saya sedang belajar di pembesaran lele. Ya. Saya baru pembesaran lele gitu ya.
Bentar. Tetapi baru 3 bulan kurang memuaskan karena ternyata salah beli bibit. Bibitnya tidak sehat dan pembelian pakan saja terus, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Dan nanti kalau dijual ada saat panen dengan 150 gram per ekor. Setelah pemberian pakan lebih banyak lagi dan paling terima bandar hanya harus 17.000 per kilo. Ada teman yang ngasih tahu saya channel YouTube-nya Pak Suwandi dan saya sangat bersemangat karena hasil panen diterima 50.000 per kilogram. Nah, bolehkah saya Pak sebelum kemitraan pembenihan dengan akomodasi 10 juta saya merintis dulu di pembesaran dengan sistem beli bibit di Pak Suwandi, kemudian dimulai dibesarkan dengan 200 gram dan Pak Suwandi terima dengan harga 50.000. Kalau boleh saya sangat senang sekali dan saya segera transfer untuk pembelian bibitnya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Boleh saja Pak, ya silahkan ya. Jadi kalau di sini itu yang penting mau ikut kemitraan pembesaran pun boleh, mau ikut kemitraan pembenihan pun boleh. Tapi pilih salah satu. Kalau Bapak ikut di pembesaran, kemudian di pembenihan nggak bisa. Jadi harus memilih salah satu. Pembesaran ya pembesaran saja, pembenihan ya pembenihan saja. Jadi mereka punya tugas masing-masing. Bapak juga punya porsi masing-masing. Tidak boleh ngambil dua-duanya. Nanti setelah pembesaran, misalnya ikut pembesaran dulu, kemudian nanti panen selesai, habis, baru nanti ikut di pembibitan, itu tidak apa-apa, silahkan saja ya. Berikutnya pertanyaan dari Lampung ya, dari Lampung cuman nggak ada namanya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Saya sudah banyak mengikuti training dari berbagai video Pak Suwandi. Saya sampai ngefans sekali Pak ya. Saya di Lampung. Mau bertanya apakah di Lampung saya bisa bermitra? Untuk di luar kota Pak, luar pulau terutama memang kita belum bisa melakukan kemitraan. Yang menjadi kendala saat ini adalah terkait dengan masalah transportasi. Jadi transportasi kita untuk ke wilayah Lampung itu saat ini kita belum mendapatkan kargo yang murah Pak. Masih kosnya mahal, per kilo bisa mencapai 50.000 untuk per kilonya, termasuk beratnya air kan ditimbang itu. Makanya saat ini kita memang belum bisa mendapatkan kargo yang murah ya, transportasi yang murah untuk bisa sampai di sana. Ya, jadi untuk kemitraan ini kan terkait dengan masalah hasil panen, pengiriman, bolak-balik pengiriman. Nah, ini kan kaitannya dengan masalah harga, ya, harga kosnya juga. Jadi kalau ini nanti kita menemukan harga kargo ataupun transportasi untuk ngangkut ikan maupun benih itu yang lebih murah, kita pasti akan bisa bermitra dengan teman-teman yang ada di luar Jawa terutama. Karena memang banyak sekali permintaan kemitraan dari wilayah Kalimantan, kemudian dari Sumatera, dan dari luar Jawa lainnya. Tapi saat ini masih terkendala masalah pengiriman Pak. Jadi mohon sabar dulu Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Solihin ya. Ini yang ada di Bojonegoro Pak ya. Ini menanyakan masalah hasil panen. Untuk saat ini saya budidaya ikan gabus hasil tangkapan alam. Jadi saya menangkap bibit dari alam yang sudah besar ya. 1 kilo saya beli isi 10-15 ekor di tempat orang yang mencari ikan gabus. Kemudian saya besarkan. Saat ini sudah mencapai ada yang 4 on, ada yang 5 on. Apakah Pak Suwandi mau membelinya? Dan bagaimana teknis transaksinya? Terima kasih Pak. Kalau untuk panenan, ya hasil panenan yang tidak dari kami pun kita tetap beli. Ya, jadi kalau Bapak kan dapat tangkapan dari alam tuh ya, ikan gabusnya, nah itu tetap saya membeli. Tetapi syarat minimal Pak, syarat minimal Bapak bisa menjual ke kami itu berat per ekornya 500 gram. Jadi kalau misalkan ikannya itu belum mencapai 500 gram ya dibesarkan dulu, dipelihara dulu. Ya nanti kalau sudah mencapai 500 gram, nah itu bisa nanti dijual ke kita. Nah teknis transaksinya bisa mudah Pak. Ya Bapak kirim ikannya ke sini, ya menggunakan
paket juga bisa, Bapak kirim ke sini juga bisa, nanti sampai di tempat kita langsung bayar ya. Yang penting syarat ikannya adalah ikannya mulus-mulus Pak, tidak luka-luka, tidak cacat-cacat, tidak pada bonyok, tidak pada merah-merah. Nah itu bisa nanti dikirim ke sini ya. Yang penting syarat minimal 500 gram. Oke, sukses semuanya untuk mitra-mitra budidaya ikan gabus. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita tetap masih akan membahas masalah-masalah seputar budidaya ikan gabus demi kesuksesan para pembudidaya ikan gabus yang ada di seluruh Nusantara. Karena bagaimanapun saat ini nilai lebih ikan gabus itu adalah karena memang ikan gabus memiliki kadar albumin yang tidak dimiliki oleh ikan yang lain. Dan sampai hari ini pun ikan gabus tetap diburu baik oleh para pengkonsumsi, orang yang menggunakan bahan baku menjadi obat, albumin, kapsul, ekstrak, minyak maupun yang lain-lain. Ya, nilai lebih ikan gabus di situ. Sampai kapanpun ya, selama masih banyak orang yang sakit, rumah sakit masih berdiri, ya, dan manusia masih ada, albumin tetap dibutuhkan demi kesehatan, demi kesembuhan orang banyak yang ada di dunia ini. Tetap ikuti Dunia Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.